harapan dan pesan lah, baik itu kawan-kawan mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa, dan harapan Indra untuk pemerintah kita terhadap kondisi hari ini itu apa, Indra? Hari ini kita merasakan harga kelapa Anjlok yang sekali. anjlok sekali, pinang, dan sebenarnya ini adalah komoditi utama di masyarakat Iya, Injil. iya. Ya, hari ini ketika putaran di situ harga kelapa mahal, maka daya beli masyarakat akan meningkat kan. Iya, harga pinang murah, Tuh. kelapa murah. Betul. Anak-anak yang biasa jajannya 5.000 jadi 2.000. 2.000. Gitu. Itulah tadi abang Ya. contoh orang biasa ke pasar seminggu sekali beli bawang sekilo yang sekarang tinggal 2 on Iya. atau 1 on. Karena orang hari ini bukan tak mau belanja, Betul. karena duit yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi pada hari ini kami kedatangan salah satu pemuda lah di salah satu kecamatan di Inhil, dan juga mantan ketua himpunan mahasiswa pelajar dan pemuda Inhil Pekanbaru, Indra. Siap, Selamat Kanda. datang. Terima kasih Kanda sudah memberikan kesempatan Jadi, yang berharga ini. Kita butuh suara lah ya, diskusi-diskusi, suara-suara dari kawan-kawan generasi muda Inhil. Harapan kita pada diskusi kita pada hari ini kan ada nilai-nilai yang positif mengenai kondisi-kondisi di daerah kita, dan juga kita sengaja mendatangkan pemuda lah dari salah satu kecamatan di Inhil, Imam Sopyan. Iya, Pak. Bukan Pak Imam kan? Bukan, Pak. Tapi biasa jadi imam masjid juga Iya. ya. Jadi Masya Allah. sambil santai, sambil kita diskusi ringan-ringan aja. Ini kan kita kan lebih membahas tentang harapan kita kepada pemimpin kita ke depan dengan kondisi kita hari ini. Ndra, abang izin lah. Siap. Kita kan generasi muda ini kan abang melihat kan agak sedikit redup nih Betul kan. tentang kondisi kritis kawan-kawan. Betul kan. Mengenai kondisi-kondisi ekonomi masyarakat, Betul. kondisi-kondisi kedaerahan, isu-isu yang tentang kepentingan masyarakat lah. Betul. Karena ya saya juga dengan Indra ini tidak jauh lah. Betul, kan. Tidak jauh, kemarin berjuang di Pekanbaru. Sama-sama kan. Makan nasi Jadi, bungkus iya, sama-sama. siap. Dan ingat awak waktu kos di Sudirman kan ya? Iya, iya. Allah Jadi Masya Allah. di belakang Sudirman itu kita ingat-ingat masa lalu Iya. itu, bahwasanya kos kami itu 50 C. Allah, Itu di Masya Allah. belakang salah satu hotel. Jadi Jadi- kalau tinggal bertanya hotel Anda Ya, jadi pas awak diantar travel kan, Eh. awak kira Hotel Pangeran itu kan dah. Rupanya jalan lagi masuk ke dalam. Aduh ya Allah, Masya Allah. tapi kalau turun di depan hotel. Di depan hotel kan. Allah Akbar, Masya Jadi Allah. gini Indra, Siap kan dah. kalau abang lebih gini lah kita betul. diskusi pada hari ini. Inhil ini kan menurut pandangan Indra lah, Betul. apa sih yang banyak kekurangan kita Betul. pada hari ini Indra? Siap, Kalau abang minta tanggapan lah Siap. pada Indra. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih. Nih karena senior saya Siap. dan ini merupakan satu kehormatan saya sebagai anak muda yang bisa bicara banyak lah. Ah. Dan kita merindukan masa-masa kita dulu kan dah ya. Siap. Jadi waktu itu saya ingat masih terngiang-ngiang di kepala saya waktu itu Kanda menyuarakan tentang kelapa. Ya, Waktu itu betul. harga kelapa murah, pinang murah, dan saya salah satu di barisan beserta Kanda lah waktu itu. Iya, Jadi siap. kita merindukan suasana itu. Jadi dan saya pikir Kanda langsung saja hari ini kita melihat, mohon maaf, dan saya pikir kita mitra kritis ya Kanda. Iya. Walaupun saya hari ini sudah di profesional, tapi nilai-nilai kritis kita tak akan hilang Ya, seperti betul, itu kan. betul. Dan kita terpanggil
karena saya hari ini sudah berdomisili di Inhil dan merupakan salah satu pimpinan di salah satu perusahaan. Tapi Sabtu Minggu saya pulang kan dah. Iya, iya. Sabtu Minggu saya pulang karena libur. Saya melihat kondisi infrastruktur yang masih rusak di penghubung jalan Teluk Pinang menuju Kuala Lahang kan dah. Yang dulu mohon maaf dijanjikan akan mulus. Iya. Kita melihat pada hari ini dan bahkan di penghujung jabatan mohon maaf sekali masih terlihat seperti itu saja kan dah. Masih gitu-gitu Mungkin saja. dan mungkin banyak orang yang melihat dan merasakan ketika balik kampung. Waduh mohon maaf kalau kami dulu pernah bilang jalan retak 1000 kan dah. Tapi sudah Iya, iya. sudah mulai berkurang retak 1000-nya. Sempat heboh karena beberapa kilo sekarang udah retak 200 lah lagi kan dah. Mudah-mudahan nanti no retak kan. Iya, 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 iya. Itu satu, yang kedua hari ini kita merasakan harga kelapa yang anjlok sekali, pinang, dan sebenarnya ini adalah komoditi utama di masyarakat Iya, Inhil. iya. Ya hari ini ketika putaran di situ harga kelapa mahal maka daya beli masyarakat akan meningkat kan dah. Iya. Dan mungkin bisa kita lihat di data, bisa kita baca di Google Chrome kan dah, seperti itu. Dan secara umum juga saya melihat bahwa ya ini ada apa seperti itu. Dan saya melihat sebagai generasi muda yang dulu ya kita pernah di posisi agent of Iya. change Anda ya. Betul, betul. Dan kita melihat ketika ada mendengar satu isu, bahkan waktu itu dulu kan saya ketika mama saya kenapa nih tak bisa ngirim, mungkin semester 1 semester 2 kan dah. Iya. Tak bisa ngirim, ya waktu itu kan kita masih dibantu orang tua iya. kan dah. Ya mohon maaf mama tak bisa ngirim ini kelapa murah. Biasanya dari kelapa ini ibu saya kan penjahit kan dah. Jadi ketika kelapa mahal banyak orang menjahit ke rumah kan dah. Iya, betul, betul. Jadi harus kita bertahan, tapi dengan segala keadaan kita tetap bertahan. Itu kan dah. Iya. Yang kedua dan yang ketiga, kita menyayangkan sekali saya lihat, mohon maaf adik-adik saya yang dulu mungkin di HMI, yang dulu mungkin dia berdasarkan penglihatan saya tidak ada upaya-upaya untuk mengingatkan pemerintah. Dan di samping itu juga ya pemerintah ini harus diketuk, ini harus digebrak ini. Kalau ndak akan seperti ini saja kan dah. Jadi ya dan ini suara hati saya berharap ya mudah-mudahan dengan begini ya ini didengarlah oleh pengambil kebijakan. Kemudian terakhir ya ini adalah suara masyarakat nih, kebetulan ada Bang Imam juga nih. Iya, iya. Selaku pelaku Oh, juga, pelaku. pelaku usaha. Iya. Yang merasakan dampak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itu Kanda, dan semoga ini di podcast ini klip bicara podcast. Terima kasih Kanda, bisa didengar lah pengambil kebijakan, dan adik-adik saya juga di HMI, di GMNI atau di BEM, kalau saya dipanggil turun ke jalan saya siap ini Kanda. Karena ya ketika masyarakat tidak ada, ya pemerintah tidak ada solusi, saya pikir ini perlu diingatkan, Ya, perlu diingatkan. Dan ya mitra kritis kita berdiskusi apa ini harus didorong, harus dibuka mata pemerintah. Gini tuh kan sedikit. Terima kasih. Kita gini lah, kalau kita kembalikan ya mungkin kalau bicara tentang organisasi tidak jauh beda ya. Setiap isu itu pasti mendapatkan satu isu, kita pasti bedah nih. Betul kan. Kayak mana menyelesaikannya dan sebagainya. Kayak hari ini kan harga kelapa ini kan bukan menjadi rahasia umum lagi. Selalu jadi ya kalau masalah itu kan selalu masalah yang klasik nih. Betul kan. Namun kan harga kelapa ini kan pokok dari segala perputaran ekonomi khususnya di Inhil. Betul kan. Mengapa seperti itu? Ketergantungan masyarakat kita terhadap kelapa ini sangat luar biasa. Betul. Efeknya itu juga ya bicara tentang ekonomi, bicara pendidikan, bicara hal-hal yang lain itu kan sangat bergantung kepada kelapa. Memang kalau kita kembalikan dulu, kalau dulu kan kita lebih ya sampai kita membawa kelapa di kantor DPRD Provinsi Riau kan. Kalau tidak salah masih ada foto di Facebook tuh Iya, kan. Saya gantungan kelapa tuh. Gitu bawa kan Masya gitu. Allah. Itu kan ya terlepas dari itu dapat atau enggak menstabilkan, namun upaya kawan-kawan ini kan ada. Suara mahasiswa itu sangat penting. Betul. Ya, kita kan harapan kita dengan suara mahasiswa bisa membantu ekonomi masyarakat. Memang kita enggak menjadi rahasia umum lagi tentang harga kelapa nih kok tak pernah selesai. Betul kan dah. Dari dulu dan sebagainya. Namun hari ini saya melihat pergerakan kawan-kawan tentang harga kelapa ini ya saya tidak menekankan kawan-kawan HMI, GMI dan sebagainya. Ya HIPMI sendiri juga betul
lempeng. Betul Kanda. Saya merasa tertampar ini Kanda. Saya merasa tertampar ini. Makanya mungkin habis podcast ini semakin membara ini dorongan. Mungkin ada forum-forum senior perlu kita panggil adik-adik ini Kanda untuk menyuarakan Jadi, ini. Mana suara kami Betul. ini? Betul Kanda. Jadi HIPMI itu kan salah satunya wadah dari semua kecamatan. Betul organisasi pagayuban. Ya setidaknya dengan suaranya HIPMI itu menjadikan keterwakilan dari semua kawan-kawan mahasiswa. Betul. Nah, kita hari ini nggak paham ya arah arah konsep pemerintah kita sekarang ini kemana? Betul kan? Ke infrastruktur kah, kesehatan kah, pendidikan kan juga nggak menjadi apa? Ya salah satunya kita mendatangkan imam sebagai pelaku usaha. Kita juga ingin bela nih apa yang kita diskusikan ini oh ini bisa saja kata menonton ini kan tidak berimbang nih. Betul kan? Sengaja kita datangkan imam ini salah satunya orang yang pelakunya merasa nggak ketika kelapa itu murah, pinang juga murah. Nah imam ini kan kita mintalah statement apa sih keluhan dari imam lah sendiri sebagai pelaku yang merasakan dampak dari ekonomi yang sangat turun drastis ya. Bicara lepas saja, Mam. Tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mengundang saya di sini. Ya. Bagi saya sebagai pelaku langsung terjun ke lapangan, saya merasakan dampak seperti kelapa dan pinang ini, Bang, merasakan dampaknya sangat negatif sekali, Bang. Negatifnya dalam arti kata biasanya yang di pasar Kualahan itu setiap Selasa tuh orang ramai datang untuk berbelanja, Bang. Ini kita bisa lihat, bisa main bola, Bang, situ, Bang. Iya, bener, Bang. Sepi. Iya, sepi. Bisa main bola, Bang. Iya, jadi kan betul. biasanya kan kita lihat ibu-ibu tuh mereka saling sibuk, bungkus bawang, milih-milih bawang gitu kan. Kita kan sebagai pelaku di situ kan merasa rindu banget dengan itu. Karena kan dampak pinang sama kelapa ini kan cukup berdampak positif bagi keuangan masyarakat sekitar. Ya, desanya Kualahan, Bang, khususnya untuk desa Kualahan. Jadi terasa itu. ya, kalau ya terlepas dari sepi pun ada pun orang dia membeli pun juga tidak nominal yang banyak. Yang biasanya beli, anggaplah kita bilang dia beli bawang sekilo, paling dia berani bilang 1 on cuman sekarang kan. Ya kan gitu. Ya, benar, Bang. Ada pun orang beli membelanjakan uangnya juga tidak maksimal. Jadi ini kan dampak yang sangat luar biasa nih. Jadi kan makanya saya mengajak Indra diskusi juga. Indra Bang undang lah. Salah satunya ini kondisi kita kayak gini. Betul, Bang. Kayak mana kita kawan-kawan generasi muda nih ya terlepas dari pemimpin yang sekarang ke depannya seperti apa juga. Kita juga tidak ingin ya kita berlarut-larut. Betul Kanda. Jangan sampai ya ke depan juga pemimpin kita ini seperti ini juga. Betul. Kita ini kan butuh terobosan ya. Ya kita tidak memuji setiap pemimpin itu ada kekurangan. Betul. Cuman ya dengan seperti ini kita harapan kita kan ada terobosan pemerintahan kita ini. Kepedulian baik pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Bahwasanya ya sifatnya kita gini, dengan suara mahasiswa tuh harapan kita mereka yang pemangku kebijakan itu peduli sama kita nih. Kalau kita adem aja kan tak ada masalah nih. Benar, Bang. Atau ganti-gantian kita yang memimpin, mereka yang jadi masyarakat ini kan. Betul. Jadi kita nih bingung kondisi sekarang ini. Saya juga sebagai generasi kita sama-sama putra Inhil lah. Ya terasa juga lah ketika pulang kampung apa gaya nih kami ini macam gini. Nah ibaratnya gini lah, ngantar hasil panen kelapa, nak minjam pun tak dapat, diantar pun masih ngutang. Betul Kanda. Jadi ini kan masih rugi, masih ngutang. Dah kantor kelapa pun apalagi mau minjam. Jadi toke pun juga berpikir nih mau minjam lagi nih. Sedangkan utang yang ada belum selesai. Lagi kan. Jadi gini juga ini jadikan problem nih. Betul. Problem. Orang bilang yang menjadi ya kalau secara hitung ekonomi ini kan ada rentenir tengkulak dan sebagainya. Bukan masalah tengkulak, kalau saya ini lebih bicara tentang ini. Kalau harganya kelapanya itu lebih baik, tidak ada masalah tengkulak. Betul. Jadi toke itu sifatnya toke ya antar desa lah. Betul. Antar desa itu kan kalau harga kelapanya mahal ya tetap mahal. Betul Kanda. Nah hari itu dia. Ini yang kedua,
sudahlah kelapa, pinang juga anjlok. Ya. Banyak orang mau nebang pinang nah mulai itu Bang di lahang. Betul kan? Ya, kalau Ya. masalah kelapa kita kan murah nih, pinang kita juga murah. Ah. Sementara kayak beras itu semakin lama semakin naik, Pak. Ya, Jadi kan kita bingung betul, gitu. betul, Mau betul. gimana gitu kan? Ah, kebutuhan pokok Ah. harganya semakin tinggi. Semakin tinggi. Ini sebenarnya itulah kata abang melihat ini, kok ini kawan-kawan mahasiswa, Khususnya adik-adik- HIPMI lah adik-adik ini saya ini adik-adik- Kanda. adik-adik kita, Adik-adik kita. adik-adik kita. Kanda Apa? mantan ketua IKAPAMA kan Iya. terpanggil kan. Jadi apa masalah kawan-kawan tidak mau bersuara Betul. dan sebagainya? Ya kita ini kan kita berani bicara kayak gini karena kita nih mantan dari ya mantan mahasiswa, Betul. mantan dari pergerakan. Makanya abang diskusi sama Indra, yuk kita lebih diskusi Betul, aja. Permasalahan kita nih apa? Pemerintah kita ngeh atau tidak, Betul. serius atau tidak? Betul. Ya, jadi kita tidak bicara tentang menyalahkan pemerintah Enggak. karena dia kewajiban dia menjaga. Betul. Dengan kondisi kita hari ini, Harus ada solusi, betul kan? betul gitu. Mungkin ya kita melihat pernah terjadi di khususnya di Kabupaten Kampar ya, Iya. mohon izin Kanda ya. Ah. Saya tidak sebut ini saya pikir ini perlu kita belajar dari mereka. Di masa era Pak Jepri Nur itu, mereka pernah ada program zero kemiskinan. Jadi di sana mereka dikasih lahan, mereka dididik. Kemudian dan pemerintah ikut memasarkan sampai sebegitu pedulinya pemerintah Kampar Kanda. Berarti programnya itu Zero kemiskinan waktu itu di era Pak Jepri Nur Kanda. Terobosannya. Jadi mereka dikasih lahan, lalu mereka silahkan nanam apa yang mereka mereka dididik juga Kanda. Lalu bahkan hasilnya itu mereka bantu pasarkan. Jadi ya masyarakat ini diajarkan sampai mereka bisa ini contohnya nenas Kanda. Nenas. Mereka dikasih lahan nenas ini contoh. Nenas ini lalu produktif lah. Lalu ya pemerintah bantu industri hulu dan hilirnya mau dijadikan keripik sebagainya. Saya pernah melihat itu Kanda. Harusnya saya pikir ini analoginya. Inhil harus belajar dari Kampar ini Kanda. Dan tidak hanya ya mohon maaf tidak hanya saya pikir saya lihat ya ada beberapa program di dinas koperasi tidak terpantau, mungkin hanya dibantu dana, tapi jangka panjangnya kurang diperhatikan saya pikir. Sehingga tidak ada. Ya bisa kita lihat sama-sama apa mungkin ya saya melihat apa mungkin saya yang kurang melihat media atau apa, tapi tidak ada prestasi yang menonjol di bidang itu. Mungkin pada masa itu Karena juga merasakan lah di Kampar itu sampai nenas itu membooming gitu kan. Membooming gitu. Kita ini kok sampai melempem ini, ada apa? Bahkan ya jujur Kanda ya orang tua saya juga selaku nanam pinang, nanam kelapa. Ya itu jangankan untuk mohon maaf lah syukur aja mungkin ya kita sudah punya penghasilan layak bisa ya. Di kita bisa bantu adik-adik kita yang masih berkuliah. Di mohon izin ini ya kita mengingatkan. Jadi kalau kita memuji malah lengah nih pemerintah daerah kita. Dan saya pikir ya senior-senior kita mendukung lah karena ini suara hati rakyat, suara hati masyarakat yang hari ini menjerit. Lalu kalau tidak ada yang berani menyuarakan ini siapa lagi Kanda? Siapa lagi? Jadi saya jujur Kanda, mohon maaf, saya pernah di Kuala Lahang itu Kanda. Waktu itu kondisi harus saya balik malam karena persoalan yang pekerjaan yang mesti. Jadi sampai di tengah jalan itu sebelum parit seman itu Kanda. Waktu itu masih becek. Honda saya itu di BC itu waduh Kanda sampai sebadanan sepatu hilang Kanda. Betul Kanda, menangis tidak lagi. Ingat betul, tapi syukur alhamdulillah lah terakhir ini entah aspirasi siapa masuk ke sana. Yang tadi retak 1000 sudah kurang retak 100 lah sedikit lagi Kanda. Saya merasakan betul Kanda. Dan alhamdulillah ini masuk lagi ada beberapa kilometer lah yang masuk lagi. Alhamdulillah terima kasih yang sudah support. Itu saya merasakan jalan itu begitu. Waduh, itulah Kanda pernah terjadi. Dan ban saya sempat bocor waktu itu malam hari raya Idul Adha juga pernah. Ini saya harus sampai nih. Karena jalan ini memang mungkin karena efek jalan itu tidak bagus Kanda ya. Betul. Jadi saya pikir semoga ini kita mengingatkan tandanya kita sayang Kanda. Artinya jangan kita dibungkam. Jangan kita dibungkam. Ini kita sayang. Lalu kalau kita terlena lalu tidak, ini akan menjadi bom waktu. Mungkin tidak kita ada nanti generasi yang akan mengingatkan ini. Jadi khususnya ada HIPMI ini saya tidak yang lain lah. Karena mungkin kita pernah di situ Kanda ya. Siap. Mungkin ada momentum ke Pekanbaru harus kita panggil ini kan. Tapi punya beban moral. Beban moral. Punya Kanda. Jadi ini saya satu kehormatan sekali saya dikasih kesempatan bicara ini Kanda di podcast Kanda ini. Tentu mudah-mudahan jangan terus maju Kanda. Kita generasi muda sangat mendukung.
ini membangun kampung halaman kita untuk lebih baik lagi Kanda di tanah tumpah darah kita. Betul, Seperti itu. kita gini Indra ya. Memang jadi permasalahan kita ini lagi-lagi ya terlepas Indragiri hilir, memang hilir kita nih ya. Iya, Memang hilir. Kita akui kita Indragiri hilir. Betul. Memang hilir, memang jauh dan sebagainya. Memang kalau kita melihat konsep dari pemerintahan kita kan kalau mengharapkan APBD kita kan setiap tahun kan kita kecil nih. Betul Kanda. Kita 20 kecamatan dengan luas wilayah yang sangat luar biasa, bukan istilahnya tanahnya tanah merah. Iya. Kita nih lumpur pula lagi. Kalau kita bandingkan dengan daerah daratan yang tinggi itu ya, kalau pembangunan sekolah itu mendapat 3 kelas daerah sana, daerah daratan tinggi, kalau kita paling 2 kelas. 2 kelas betul kan. Ada karena biaya fondasi. Namun kan ini kan juga butuh pemimpin yang lagi-lagi Punya power Kanda. punya power, Betul, punya terobosan, karena ya kita kan harus menyampaikan apa yang terjadi Betul, di daerah kita. Kita nggak cukup duit segini nih. Betul Kanda. Membangun daerah kita nih tak cukup. Bukan hanya kita, kalau kita konsepnya uangnya segitu, pembangunannya sekian, banyak lagi pertimbangan yang harus kita pikirkan. Namun ada beberapa aspek yang kembali kita harus kita pertanyakan juga. Contoh, kalau memang harga kelapa itu stabil, ya masyarakat itu bisa bergotong royong dan membangun. Betul. Iya, Bang. Betul kan? Benar, Bang. Nah, tapi kalau dengan duit masyarakat ekonomi ianya tak stabil, kayak mana dia mengeluarkan duit? Mau makan aja udah susah. Betul. Nah, ini lagi-lagi ya, kalau ketika kita tidak menyudutkan pemerintah, Betul. namun Kita ada sayang. kewajiban. Betul Kanda. Hari ini kan diskusi kita ya, jika ada teman-teman atau penonton yang berkomentar, ya kita kembali, netizen ini kan memang benar dia. Betul, Namun Kanda. output kita yang kita ingin sampaikan pada hari ini kan, diskusi kita ini mendapat nilai yang positif. Betul. Ada yang harus dilakukan oleh pemerintah kita Betul. tuh seperti apa. Dan lagi-lagi, mengapa kita lebih menyinggungkan bagaimana suara generasi muda kita ini, baik pemimpin hari ini dan pemimpin, karena kita kan ke depan mau pemilu. Ya. Betul Kanda. Ya, baik itu pileg, pilkada, ya harapan kita untuk pemimpin kita ke depan, apa sih yang serius dibangunkan untuk Inhil? Betul Kanda. Dari sektor apa? Betul. Dan harapan kita juga kepada masyarakat harus melek dengan Betul. pemimpin kita ke depan. Betul Kanda. Harus peduli. Iya, apa program yang ditawarkannya? Betul. Dia harus mengerti. Jadi harapan kita, hasil diskusi kita mengerti, tahu nih track record dari pemimpin kita tuh gimana nih. Jadi bukan hanya sekedar dia itu, oh dia banyak orang suka dan sebagainya, kita pilih. Jangan seperti itu. Makanya kalau abang lebih menginginkan pemimpin kita ke depan memang tidak hanya mempunyai popularitas saja, orang betul. terkenal saja. Ya. Betul. Tapi dia kalau ketika dia tidak punya kualitas kan percuma juga. Betul Ya. Kanda. Kualitas itu kan dari pembuktian dan kinerja, Betul, terobosan apa yang betul. dia lakukan itu bulu. Betul. Makanya pemimpin kita ini kan dengan sistem pemerintahan kita sekarang ini kan harus punya banyak lobby nih ke pusat. Betul. Iya. Betul. Jemput bola intinya kan gitu. Dan punya keberanian Kanda. Nah, itu yang sangat perlu. Kita punya, ya kalau kita bicara tentang untuk kepentingan masyarakat juga, saya juga berharap untuk pemimpin ke depan itu jangan lagi lah istilahnya, kalau ketika ada anggaran ingin masuk bicara ini warna apa, ini warna Betul. apa, jangan lagi. Selagi itu untuk kepentingan masyarakat, gas. Ya sudah, betul Kanda. Ya, Harus. yang dibutuhkan masyarakat itu kan tak butuh warna dia, Betul Kanda. tapi dia butuh Iya. apa yang jangan dapat dan iya. sebagainya, dirasakan, dinikmati. Itu salah satu. Dan hari ini juga ya termasuk imam lah, agar kita minta juga lah statement imam dengan kondisi hari ini seperti ini, apa sih harapan imam untuk kepada pemerintah itu, kepedulian pemerintah itu ke depan, baik hari ini dan ke depan lah. Ya, saya mengharapkan Bang, ya, untuk pemerintah itu mungkin dapat memberikan lapangan pekerjaan di setempat itu. Kan kita tahu kan di Inhil ini kan cuman ada Bang bidangnya tuh perkebun pinang dan kelapa. Ya kalau bisa kita bikinkan tambak lele, kita kasih ke pelatihan, warga wagasan. Ya mungkin juga partisipasi. Ya benar kata Pak Indra, pemerintah coba pasarkan ke kabupaten. Ya seperti itu Bang. Karena kan kita kalau di bagian Kuala Mak Bang ya, itu memang rata-rata
penghasilan masyarakat sana tuh pinang sama kelapa bang. Betul. Jarang ada yang nanam. Ya kalau nanam pun 1-2 gitu kan. Tapi saya sepakat loh. Ya. Kalau memang ada ibaratnya upaya tentang generasi muda itu kewirausaha itu tentang lele ini. Lele ini kalau bicara tentang pasar, Ya. banyak pasar. Betul. Iya bang. Karena orang lapar. Sekarang ini kan orang tak mikir lagi. Ya. Asal ya mohon maaf. Jangankan halal haram aja orang gas. Betul, Ini betul. sorry bukan kita menghalalkan Betul. yang apa. Dalam arti gini, pemasaran ini kembali ya sejarah saya tentang lele ya. Betul Kanda. Abang tuh pandai makan lele itu bukan baru dah. Oh iya, iya. Serius. Pandai makan ikan lele itu bukan baru. Iya. Artinya bukan orang daerah kita ini tidak makan lele. Iya. Lelenya yang tidak ada. Betul. Nah kan bisa ngambil kesimpulan Betul, kita. betul. Nah sekarang gini, lele itu kan pasarannya sekilo dipasarkan sekitar 20.000 sekilo. Iya. Nah karena lele itu perbandingan orang kita sekarang ini kan yang biasa kan ikan sembilang. Iya, Iya. betul, betul. Sembilang kan 60.000. Betul. Iya. Kalau dia beli lele kan anaknya 6 atau 5, mending dia beli lele. Iya bang. Kan termakan nih lele. banyak. Artinya kan bukan bicara hari ini orang tak mau beli. Iya. Ikannya tuh mana? Hari ini kan ya kita mau ada orang kawan-kawan yang budidaya lele tapi kan tidak menjadi kiblat ya. Ya. Hanya sebatas ya sudah segitu dan sebagainya, rata-rata juga dari daerah lain masuk lele kita Ya. nih. Betul, Baik pecel betul. lele, baik apa dan sebagainya. Ya kalau memang kita ingin serius, pemerintah ingin serius di bidang itu, ya serius bantu bikin kelompok setiap ya mungkin bisa jadi setiap desa. Dan Ya. jangan hanya seremonial saja. Iya. Tapi harus pengawalan sampai berhasil Ya, usaha betul. ini. Jadi karena kalau bicara lahan ya sangat banyak lahan Betul gitu. Bang. Kanda. Jadi masyarakat juga tidak terfokus dengan ini mama kelapa itu kan 2 bulan sampai 3 bulan Baru panen. panen. Betul. Apa beda dengan lele? Lele Iya. kan 3 bulan bisa Betul. panen. Iya. Dan bisa juga lahan kolamnya itu dimanfaatkan oleh tanah Betul. Iya. perkebunannya juga Betul. dijadikan Iya. manfaat. Nah, Betul. ya tapi lagi-lagi ya masyarakat kita begini, kami mana pandai? Memang tidak pandai kalau tak diajar. Betul Kanda. Harus. Nah, jadi ini jadi juga peluang bagi ya kalau ingin. Ya. Namun lagi-lagi kembali ke pemerintah kita nih dari sektor mana yang Betul. diseriuskannya. Jangan tidur, harus bangun ini Kanda. Iya. Kalau memang Harus. ingin menjadikan sektor pangan, ya serius bangun pangan. Berapa Betul. persen target kita setiap tahunnya? Betul Kanda. Jadi yang kedua, ya kalau ingin ya ini nama infrastruktur itu sebenarnya tetap ada PR, tetap ada PR. Setiap pemimpin setiap PR. Sampai setiap pemimpin itu tetap ada membangun infrastruktur. Namun kan Tidak ada fokus. ya Tidak ada fokusnya. kita ingin adanya keseriusan pemerintah itu dari sektor mana yang membangun ini. Lagi-lagi kenapa hari ini kita menjadi PR tentang kelapa? Ya karena di situ sumber. Iya, sumber daya dia bang. Nah. Daya penghasilan dari hilir tuh 80% dari Iya, kelapa bang. betul. Itu kan harapan saya sebagai masyarakat Ah. kan ingin misalnya ada tambak lele kan kita bisa datangkan, warga kita bisa belajar, Iya, dari situ betul, kan kita betul, coba betul. pasarkan. Ah. Mungkin bisa saja ke Inhu atau Iya, ke betul, Pekanbaru betul, kan betul, Bang, betul, seperti betul. itu. Ah. Mungkin ada perkebunan seperti singkong atau itu kan kita Ah. banyak lahan bang, jadi Iya, kan betul. bisa digarap sama pemerintah bisa ngasihkan pelatihan yang mana untuk lele yang benar itu gimana, ternak lele yang benar itu gimana kan. Mungkin ikan nila atau Iya, ikan betul, itu kan Bang, jadi ibaratnya kan mereka tidak berpatokan pada satu Satu sumber. ya daya, ada sumber betul. penghasilan aja Iya. Bang gitu. Ini dengar Suara kau- pemuda ini Kanda. Ya, ini dengar kawan-kawan mahasiswa, keluhan masyarakat nih. Kalian harus bersuara. Betul. Kalian bicara tentang dari hati nih. Ini kondisi. Kita harus sampaikan. Jangan takut mengkritik pemerintah, bukan berarti kita tidak suka pemerintah. Karena kalau pemerintah itu dewasa, kritikan itu kan suplemen bagi dia. Membangun Kanda. Betul. Karena kritikan kawan-kawan mahasiswa itu adalah sifatnya membangun. Karena ya kembali Indra, Betul. karena Indra kita pernah sama Betul. berada di Proses yang posisi sama. agen of change itu, Benar Kanda. mengontrol Betul. pemerintah itu seperti apa. Ya harapan saya jujur-jujur juga Indra. Betul Kanda. Hari ini ya saya merasa sangat sangat sedih. Betul Kanda. Kok mana suara adik-adik kita Saya ini? teringat 2012 yang lalu. Ah, Hidup mahasiswa kata Kanda kan? Iya. Hidup mahasiswa. Jadi semangat itu mana Betul, nih betul, kawan-kawan? Ya mohon maaf, oke lah Betul. kalau secara pergerakan adik-adik kita ini tidak bisa membuat pergerakan. Betul. Ya statement di media juga tak ada. Oh, betul Kanda. Ini yang saya ketika
ketika ini bicara pemuda saya semangat kan dah. Iya. Jujur saja ya ketika siap sedia walaupun Iya. belum mandi nih tadi kan Iya, dah. siap. Tapi kita hadir ke Iya. sini untuk bicara banyak Ya, tentang kan- kemajuan karena kampung gini, kita Indra, kan ya. dah. Abang Mm-mm. banyak nih sumber kayak mana nih harus membangkit semangat dari kawan-kawan tentang suara kondisi kita hari ini. Kita abang nonsen tidak bicara tentang untuk kepentingan politik. Enggak ada urusan kita Iya. tentang Betul, politik. Ini kondisi real yang kita ceritakan, kondisi hari ini dan harapan kita ke depan pemimpin ini punya terobosan-terobosan. Ini masalah. Betul. Urgen ini kan dah. Iya. Jadi kalau sudah stadium 4 ini mohon Iya. maaf ini sudah persoalan perut kan dah. Iya. Kemaslahatan kehidupan orang banyak. Banyak Betul. sangat masalah. Kalau udah kelapa yang bermasalah itu sangat-sangat besar dampaknya. Betul. Karena kita kembali lagi kepentingan kalau kelapa ini Allahu Akbar. Ini bicara tentang kita merasa itu ndak? Betul kan dah. Ketika orang tua minta 500 betul. datang 200. Betul kan dah. Ini dah 500 itu kan per bulan Sebulan. itu kan udah mepet betul Udah padahal mepet, lu. betul kan. Cuma yang datang 200 waktu Betul, itu. betul Kan kan. sakit kepala. Betul kan dah. Betul kan. Jadi mau marah kadang sama orang tua kita. sambil bercerita menangis emak Iya. awak tuh kan dah. Betul. Jadi waktu itu kalau abang merasa betul mau marah sama orang tua kita, kok sudah dipres uang 500 ini tapi datangnya masih juga sedikit. Cuman mau marah sama siapa kondisi Betul, kita nih. Dan betul. saya rasa yang kawan-kawan kuliah hari ini juga tak jauh berbeda kondisinya seperti Betul, ini. Tetap seperti ini kondisinya. Betul kan dah. Bagaimanapun ya kembali kita. Makanya mungkin lewat suara mahasiswa, suara adik-adik kita memperjuangkan ini ada kepedulian. Ya meskipun kalau kita kembali kan menjadi dasar kadang itu bukan wewenang pemerintah daerah dan sebagainya. Namun kan kalau ketika Ada suara, solusi. ada Pasti. solusi. Harus ada. Ya paling tidaknya pemerintah daerah menyampaikan Betul. aspirasi ini ke pusat. Ah, Bahwasanya kondisi kami seperti ini, Betul. seperti ini, sangat lemah. betul kan dah. Jadi itulah peran kita terhadap pemerintah pemangku kebijakan di daerah. Betul. Ya meskipun wewenangnya tidak dia menentukan harga dan sebagainya. Cuman kan keluhan ini lagi-lagi kembali perlu kita sampaikan. Betul. Baik itu gubernur, baik itu presiden bahkan betul. menteri. Wajib. Harus. Karena ya daripada orang mohon maaf, Mm-mm. orang mencuri itu kan dampaknya dia tak berduit. Betul kan dah. Karena dia lapar, Pak. Ya, karena lapar. Hampir di Lahang itu sudah terjadi kan dah. Kadang malam-malam ada aja yang kehilangan maling tuh tabung gas yang hilang. Iya kan Iya, dah. betul. Betul. Karena sudah persoalan perut kan. Iya, karena orang bukan bicara halal haramnya lagi, orang bicara makan tidak. Betul. Dan ini kan masalah, ini Betul. masalah. Makanya lagi-lagi abang bilang kemarin, siapalah mau jadikan kita diskusi dan sebagainya. Dan timbullah tadi Ini bicara- tandanya sayang kita kan dah. Iya, Tandanya sayang kita sama pemerintah. betul. Kita pemerintah itu kan punya kewajiban juga. Betul kan Nah, dah. mensejahterakan masyarakatnya Betul, dan betul. sebagainya. Kita tak mungkin ada pemerintah Dan kalau itu tertuang di ketika pemimpin kita sebelum nyalon loh kan dah. Sebelum nyalon loh, masih ingat saya kan dah. Dan saya termasuk orang yang ikut keliling juga dulu kan. Iya kan, dah. Mohon izin kan. Jadi ya ketika ini tidak toh salah penuh ke atas. Minimal ya ada sedikit yang bisa menjadi solusi. Tidak semua terrealisasi, paling tidak sedikit yang terrealisasi. betul Seperti itu. Sangat ya kita bukan apa ya. Harapan kita semua sektor itu membaik. Betul. Harapan. Namun minimal itu adalah satu harga komunitif masyarakat ini yang stabil. Betul. Ini harga pinang murah, Tuh. kelapa murah. Betul. Anak-anak yang biasa jajannya 5.000 jadi 2.000. 2.000. Gitu. Itulah tadi abang Ya. contoh orang biasa ke pasar seminggu sekali beli bawang sekilo yang sekarang tinggal 2 on Iya. atau 1 on. Karena orang hari ini bukan tak mau belanja, Betul. karena duit yang tidak ada. Daya beli masyarakat itu kan dah. Mungkin bagi mereka-mereka yang hari ini ya yang sudah mungkin punya gaji besar, kemudian punya posisi strategis. Terjadi kesenjangan di situ kan dah. Ya, ini kan hari ini mak saya kan dah yang masih menjahit, berkebun sangat terasa betul kan dah. Ya karena gini, kalau emak-emak itu harga kelapanya mahal, sifat emak-emak kita di kampung tuh satu gini. Iya. Ada persatuan PKK, nah, Betul. kayak gitu. Ada seragam, Betul. baju seragam. Ah, Kan kalau dah ekonomi harga kelapa mahal,
bulan ini kita Seragam. iuran baju seragam kan menjahit. Iya. Kan di situ dampak itu. Masuk mawak dapat Nah, proyek. Iya. dapat proyek. Dapat kan Kalau harga miringmu tak Iya. masalah kan dah. istilahnya ekonominya Iya, berputar. berputar, Bang. Nah, baju-baju mak-mak tuh kan lihatlah. Iya. Karena kalau mak-mak kita di kampung itu kan punya PKK, Iya. punya baju seragam dan itu tidak selembar. Betul. Mereka tuh kalau harga kelapanya stabil, pinang stabil, oh anu bu, iya. Bu Sari, ada dan sebagainya. Ah, kan itu kan berdampak. Iya. Di mana Karena kita dia- ngumpul gitu. Iya, di mana kita ngumpul dan sebagainya. Nah, meskipun acara yasinan dan Betul. sebagainya, itu kan apalagi di Maulid Nabi, orang itu kan berpindah-pindah tuh Iya, datang ke betul. sini dengan baju seragam yang masing-masing. Betul. Nah, mungkin hari ini bukan tak mau beli lagi. Iya, Betul. Karena duit tak ada, maaf Duit tak Bu. ada kan dah. Duit lagi tak ada, iya. pakai baju lama aja lah. Betul. Nah, ini kan secara tidak langsung artinya itu kan bicara tentang Betul. ekonomi. Itulah mak saya kalau Ya. balik kan awak anu kan dah, belilah beras nerak, beli telur sepapan untuk bulan ini. Iya, iya. Begitu. Kalau dulu tak pernah itu mengadu ke Iya. saya itu Iya. kan dah. Karena memang ada duit. Ada duitnya, Bang. Nggak ada orang tua Iya. itu kalau ketika dia punya duit, sebanyak apapun duit kita, tak akan pernah mengadu. Iya, Bang. Karena Betul. ya orang tua itu kan seperti itu. Betul kan dah. Ya kita aja sebagai anak Iya. kalau memang kita punya penghasilan baru kita kasih. Kita support kan. Ya. Nah, memang ini Saya sebagai masyarakat, Bang, yang melihat ya teman-teman atau bapak-bapak kita, bapak kita tuh sekarang kurang ini, Bang. Kurang semangat pergi ke kebun. Ya karena bukan apa, Bang. Barang pinang tuh tidak sesuai dengan tenaga yang Iya. mereka keluarkan. kalau udah Gitu. kalau udah kerja tetap Iya. masih udah ada Iya, utang. tetap nggak utang gitu kan. Jadi kita bingung kan gimana solusinya kalau misalnya ada mereka tanam pohon mangga, budidaya pohon mangga atau jeruk gitu kan, kita diajarkan dari perikanan juga kan, jadi kita dapat pemasakan ke Iya, kabupaten. iya, iya. Itulah harapan saya sebagai masyarakat kecil nih, Bang. Saya kan ya terjun langsung ke lapangan. Iya, iya. Ya mungkin saya cuma penjual sempol, Bang, ya. Harganya 1.000 perak cuman kan. Ah. Cuman kan kalau misalnya anak-anak yang biasa belinya 3.000, tahu-tahu Om beli 1.000 kan saya juga berdampak, Bang. Iya, gitu. betul. Iya, gitu. Jadi kan, Betul, Bang, betul, saya betul. sebagai ya masyarakat kecil nih ya mengharapkan lah apa solusi buat kita ke depannya untuk pemerintah energi hilir khususnya, Bang. Tapi satu lagi, Iya. saya tanya dengan awak. Waktu harga ya tak ada mahal sebenarnya. Stabil kemarin. Alhamdulillah, Bang. Soalnya kan biasanya yang sudah dapat biasa satu hari saya dapat Beli 120 HP baru nampaknya tak? sampai 30.000 kan satu hari. Ini sekarang udah agak turunnya 60.000 pun nggak nyampe, Bang. Soalnya kan besar-besar daripada tiang gitu. Berarti tak terbayar kredit. Ya nggak terbayar, Bang, kredit kita. Gitulah, seperti itulah, Bang. Jadi harapan kita kan di semua sektor seperti kayak perkebunan, mungkin perkebunan jangan pinang aja, mungkin ada kayak mangga, jeruk kan itu kan bisa dikonsumsi juga kan, Iya, untuk iya, tetangga iya, bisa kita iya. kasih dulu, Bang. Ya, yang hal positif lah yang kita lakukan kan, karena kan semua itu kan berdampaknya untuk kepentingan masyarakat. Iya, Kalau iya. misalnya masyarakat ekonomi stabil, dia pasti ramai-ramai berbondong-bondong untuk ke pasar berbelanja kan. Kita semangat, Bang, lihat ibu-ibu tuh nawar, meskipun kadang sedikit kurang nggak masalah. Iya, Kan yang iya, penting kan betul. ada tawaran gitu. Yang kadang penting semangat. masuk barangan. Iya, gitu. Untung Ya, tipis tak harapan masalah. saya seperti itu untuk ya pemerintah Kabupaten Regina. Saya kan sebagai kakek mengharapkan seperti itu aja, Bang. Iya, Soalnya kan iya. kita kan ya saya juga punya adik saya kuliah, Bang. Ya biasanya kan kalau kita ada rezeki mungkin kita kasih lebih. Ini kan dia cuma biasa kita kasih 300, ini 100.000. Ya udahlah, Bang, nggak apa-apalah. Aku sanggupi aja lah tinggal di Iya. kota seperti itu, Bang. Nah, jadi itu kan dampaknya agak besar kan. Iya. Taunya adik kita untuk jadi buyar ya, Bang. Nah, Dia mau kuliah, tak tahu-tahu dia kerja sampingan Ya, gitu, tak kayak fokus lagi ya jadinya. nggak fokus lagi, Bang, gitu. Ah. Kita tahu kerja di kafe kan untuk menambah duit tambahan gitu kan. Sebenarnya kan dari orang tua dia udah cukup nih ngasih 300, cuman dia 100 abang aku kasih nih. Kan dia bisa berpikir gimana aku bisa hidup Ya, dengan betul, uang 100 itu. Seperti itulah, Bang. Harapan saya sebagai masyarakat kecil kan. memang kembali lagi Indra, kita kenapa Abang mengajak kembali menekankan kenapa butuhnya kawan-kawan mahasiswa mensuarakan ini. Lah ini bicara periuk nasib mamak kita nih. Iya. Betul kan dah. Nah, jadi jangan diam, jangan apa. Ya banyak kok, kalaupun ingin bersuara menyampaikan aspirasi itu kan banyak bentuk. Kalaupun tidak berbentuk aksi, berbentuk statement. Betul. Banyak cara kok, Betul, tapi banyak cara. tidak Lewat hanya tulisan. diam Betul dan kan, sebagainya. Dan hari ini Abang lagi-lagi Menyayangkan. menyayangkan Betul. kok mana kawan-kawan yang dulunya ya tetap kepala tangan kiri. Betul. Bahwasanya teriak yang namanya perjuangan dan sebagainya itu Saya mau menyebut sebentar nih kan dah, karena merindukan.
Hidup mahasiswa, Hidup. hidup rakyat. Hidup. Memang rindu saya kan. Rindu betul nih. Kita Rindu saya kan. makanya abang bilang tadi diskusi, ya bohong kalau kawan-kawan yang mantan pergerakan, ya terlepas yang senior mantan itu senior kemarin, ya selagi dia punya nilai pergerakan itu pasti Tak terpanggil. pernah hilang, tak pernah Pasti. luntur. kan. Dimanapun dia posisi, Betul, terpanggil. mau jadi apapun Iya. dia, itu tetap ada di hati. Iya bang. Karena termasuklah kami. Ya kalau bicara tentang ya Indra dengan posisinya setelah mahasiswa kerja dan mendapatkan posisinya, ya oke. Iya. Ya kalau bicara kami pribadi, ya mungkin alhamdulillah Udah cukup lah bang ya. cukup kaya tuh enggak ya. Jadi lah. Jadilah. Ah, Cukup cukup. lah gitu kan. Cuman kan kembali kita ini kan lahirnya dari kawan-kawan pergerakan melihat ini adanya permasalahan. Betul kan. Ini kan harus disuarakan. Iya, ini persoalan ini, Iya. masalah. Betul. Lagi-lagi kembali kepada masalah. Ini izinlah abang kembali kepada Indra lah. Siap. Harapan Indra untuk kawan-kawan mahasiswa HIPMI lah khususnya. Jadi- Apa pesan-pesan untuk Indra lah? Terima kasih Kanda. Jadi yang pertama saya mengharapkan dan berpesan kepada adik-adik. Jadi bahwa sejatinya kita adalah kaum agent of change, agen perubahan dan agen of control. Ini sedang terjadi persoalan perut loh ini. Persoalan kemaslahatan orang banyak yang kita tidak meminta banyak loh. Hari ini ketika Pinang itu disuarakan oleh mahasiswa, mungkin saya pikir sedikit banyak merubah, Iya. paling tidak merubah keadaan kita. Dan itu sudah kita buktikan di Iya, masa-masa kita dulu kan dah 2012 2013 ya waktu itu. Dan mahasiswa punya pengambil peran untuk menyuarakan ini saya pikir. Jadi saya berharap kita harus bergerak untuk ini. Betul. Kita harus mencarikan solusi. Kita harus dudukkan ini eksekutif, legislatif, pemerintah provinsi. Saya pikir dengan lembaga organisasi dan punya jejaring nasional punya peran untuk itu kan dah. Kita HIPMI punya. kita juga punya HIPMI se-Indonesia Iya. kan dah. Seperti itu. Betul. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, mungkin melalui pendekatan juga tidak masalah, tidak ada persoalan. Mungkin kita ajak diskusi pemerintah ini ada apa loh. Dan harus ada solusi yang konkret Iya. seperti itu. Ini masalah nih. Ini persoalan. Ya. Dan siapapun yang membungkam dan melarang pergerakan ini artinya apa? Artinya mereka ya tidak peduli terhadap persoalan yang ada di sini. Ya. Dan itu menjadi musuh bersama masyarakat seperti itu. Dan kita harus buka mata. Mungkin di sana di kampung saya Kanda ada yang rumahnya itu pakai terpal Kanda loh. Pakai terpal dan hari ini mungkin dulu mereka dia pekerja, mohon maaf pekerja kalau ada SPSI kan ada kalau sore-sore di Iya. lang itu Buruh. Ah. Jadi dulu mungkin banyak barang itu bisa diangkat. Hari ini mohon maaf Kanda, aduh ya Allah, lapaknya itu dulu kalau Pinang naik Indra, kami bisa banyak yang diangkat di pelabuhan itu. Ini tidak seperti itu. Jadi ini persoalan yang fatal Kanda. Iya. Hari ini harusnya saya tidak ada berkepentingan karena saya di profesional Kanda ya. Itu tadi yang Kanda sampaikan. Tapi ketika sudah menyangkut nilai-nilai kemaslahatan orang banyak, periuk nasi, Iya. orang tua kita, saudara kita harus turun. Karena Terpanggil. kalau kita diam, maka orang-orang yang tidak baik mengisi posisi itu Kanda. Betul. Kalau kembali kenapa gitu? Kalau kita tak menyuarakan mereka, siapa lagi? Harapan inilah yang namanya harapan masyarakat kepada generasi. Kita generasi muda yang punya pola pikir mengetahui tentang kondisi, yuk sampaikan kepada pemangku kebijakan dan sebagainya. Inilah harapan-harapan kita. Ya mungkin kita kembali tentang diskusi kita. Diskusi kita ini kan lebih kepada peran dan fungsi pemerintah daerah terhadap ya ekonomi masyarakat. Ya harapan kita untuk pemimpin ke depan itu kan seperti apa? Betul. Ini PR masalah yang terus setiap tahun siapapun bupati yang jadi masalah. Betul. Dan yang harapan kita lagi-lagi ya siapapun calon ke depan ini titipan masalah yang harus diselesaikan. Jika ini bisa selesai, hebat nih pemimpin. Betul Kanda. Iya. Serius. Betul Kanda. Dan perlu saya sampaikan juga hari ini sepertinya Inhil ini kehilangan identitas pemimpin yang seperti itu Kanda. Kita pernah ingat Pak Rusi Jenal, kita mengingat dengan dia azannya, mengajinya, dan dia salah satu bapak kebanggaan kita, bapak pembangunan Riau bahkan ya Kanda. Lalu di masa Indra Muklis kita bangga dengan adanya Persih
dengan kegiatan, bahkan pernah dulu mengundang wali dari sisi seninya. Kemudian Universitas Islam Indragiri, Universitas Kebanggaan kita, seperti itu. Ya. Jadi artinya Pak Wardan juga mungkin kan ya dengan program keagamaan ya kan ya. Jadi seperti itu. Dan ke depan ya hari ini saya pikir pemimpin ini ada momentum di depan, momentum harus menyelesaikan persoalan ini kan. Lagi-lagi itu ya terlepas semua tiap pemimpin itu ada punya kelebihan dan kekurangan. Ini harapan kita untuk ke depannya. Ini masalah yang menjadi paling dasar. Betul kan. Paling dasar. Kalau ketika ini bisa diselesaikan oleh pemimpin kita, saya yakin nih, ini pemimpin pertama mungkin yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Betul. Ya karena hari ini kita kan kalau kembali kelapa itu kan tidak mempunyai harga standar kelapa. Betul kan. Jadi kita kupas lebih dalam lagi kan, betul. Kalau memang itu membutuhkan sebuah aturan, ya aturan dari mana yang harus keluar yang diperjuangkan? Dari pusat kah? Dari daerah kah? Betul. Atau dari gubernur kah? Kalau memang itu dari pusat, ya kita punya wakil rakyat betul. Di DPRI. Betul. Kita sampaikan bahwasanya ini butuh ini, kami pemerintah daerah ingin menerapkan ini tapi kami tak punya aturan. Betul. Nah, melalui wakil rakyat kita yang ada di DPRI, harapan kita dia menyuarakan ini. Betul kan. Menstandarkan harga kelapa. Ya kalau memang itu berbentuk, terlepas itu berbentuk undang-undang atau berbentuk peraturan menteri, ya itu kembali yang penting ada standar. Betul kan. Karena standar itu kayak sawit ada standarnya. Betul. Ya semurah-murah sawit tapi masih layak. Masih. Kalau kita ini kan enggak. Ya. Itulah teknik. Kalau harga 2.000, kemarin sempat juga 700. Itulah sempat orang bilang itu kan sama harga gembung kelapa. Betul kan. Sebuah gembung satu kelapa kan. Itu kan jadi pantunan itu kemarin. Malah mahal gembong pada kelapa. Mahal gembong lagi. Ya lucu. Jadi ya terlepas. Ya kita tahu masyarakat kita ini tidak kreatif enggak ya. Betul. Kita ada juga sisi salahnya masyarakat kita. Namun kan tipikal masyarakat kita ini kan bukan masyarakat yang kreatif. Betul. Dia bisa memanfaatkan turunan kelapa tuh apa saja. Karena ya tipikal masyarakat kita ini kan dia jual mentah. Iya. Dia mudah kerja, selesai, ini barang. Kalau tipe masyarakat yang kreatif itu kan sabut kelapanya diapakan. Namun boleh juga diterapkan itu cari pasar. Betul. Carikan pasar untuk masyarakat. Nah itu kembali yang jadi masalah. Jadi kembali Indra ya, kalau abang harapan kita hasil diskusi kita pada hari ini kan mempunyai input baik Indra juga mantan ketua HIPMI. Betul. Ya dengan suara Indra pada hari ini mudah-mudahan didengar ya adik-adik penonton kita yang di masyarakat Riau. Atau kawan-kawan tokoh mahasiswa, kawan-kawan masyarakat mahasiswa, masyarakat intelektual, pengambil kebijakan, harus semua ini yang punya peran ini. Kalau enggak kita ganti-gantian kan kita yang mengisi, mereka yang jadi masyarakat seperti itu. Betul. Dan ini tandanya sayang kita kan Kalau mungkin kita puji mereka akan terlena kan Iya, tapi kalau kita ingatkan mereka akan terbangun dan satu saat ya akan menjadi kebaikan seperti itu. Betul. Dan menjadi daya gedor yang positif untuk membangun kampung halaman kita kan saya minta lah kepada Imam, harapan Imam lah, sosok pemimpin Inhil ke depan lah sebagai pelaku usaha, pelaku petani juga yang merasakan dampak ekonomi yang sangat luar biasa hancur lah. Itu harapan untuk pemimpin kita ke depan tuh apa? Kalau untuk harapan saya pemimpin ke depan itu bisa memberikan sesuatu terobosan yang baru lah bang. Seperti kita membikinkan lapangan usaha buat orang-orang yang biasa bang, yang pengangguran itu kan biasanya kan dia nggak ada kerja, jadi ada lapangan usaha atau dari dia bisa membantu ayahnya membikin tambak ikan atau membikinkan kebun-kebun seperti untuk mangga, jeruk kan kita di tanah kita kan bagus bang. Itu harapan kita. Jadi kan tidak dari sektor pinang dan kelapa saja bang kita. Jadi kan itu dampak dan kita mohon kepada pemerintah, harapan saya ya memasarkan apa yang kita punya. Kan di Belantak tuh ada juga bang nanas kan bagus di situ kemarin. Seperti itu. Jadi ya kan kita samalah satu sama lain kan. Pemerintah membantu program untuk usaha kita selain pinang.
kita juga berkebunnya secara baik dengan teratur. Jadi mereka juga bisa memasarkan seperti itu. Iya. Kalau sektor harapan harga kelapa gimana? Kalau harga kelapa saya minta harga kelapa itu distandarin lah Bang. Soalnya kan 3.000 apa 3.500 gitu kan. Pokoknya standar sesuai dengan kebutuhan ya, pokok. kebutuhan pokok lah Bang. Ya, Soalnya betul. kan kalau nggak ada standarnya mengambang Bang, kita nggak tahu kan. Ya. Entah 1.500, 2.000 kan kita nggak tahu. Ya, betul. Sementara kan setiap bahan pokok kan naik terus setiap Ya. bulannya gitu, seperti itu. Bahan pokok itu kan sifatnya mulai dari bensin, Ya. beras, Ya. lada, bawang, bawang katanya gitu dan kan. lain sebagainya itu kan dia tak ada rumusnya rendah. Ya. Rumusnya tetap naik. Iya naik. Nah, itu rumus harga bahan pokok Ya. itu tak pernah menurun. Ya. Rumusnya tetap naik. Cuman Jadi- rumus kelapa ini naik turun Bang. Iya, naik turun. Itu susah deh. Bahkan menurunnya Menurun lebih terjun jauh langsung. daripada tinggi. Iya. Itu jadi masalah juga. Jadi gini Ndra, sebelum Abang close lah, Siap Kanda. harapan dan pesan lah, baik itu kawan-kawan mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa, dan harapan Indra untuk pemerintah kita terhadap kondisi hari ini itu apa Ndra? Oke, terima kasih tuh ini. Untuk mahasiswa, saya berharap teman-teman hari ini diberikan kelebihan untuk bisa berkuliah Ya. dan teman-teman dididik sesuai terapan ilmu teman-teman dan teman-teman juga dibiayai oleh orang tua dan Soekarno pernah mengatakan seperti itu. Ya, lebih baik berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Kalau 1.000 orang tua hanya bisa mencabut Gunung Semeru dari akarnya seperti itu, kurang lebih ya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa harus mengambil peran ini, khususnya kawan-kawan mahasiswa Indragiri Hilir dimanapun berkuliah, baik di Tembilahan, kemudian di Provinsi Riau dan di seluruh daerah Indonesia, harus kita suarakan ini dan kita harus duduk bersama, ajak pemerintah mencarikan solusi ini. Saya pikir seperti itu. Dan yang kedua, dan pemerintah saya mohon izin, harus ada solusi. Jangan kita diam seperti itu. Jangan kita diam. Ya, ajak duduk mungkin orang-orang terkait. Kemudian ya kalau tidak putus ini di pemerintah kabupaten, mungkin di pemerintah provinsi bisa kita sondingkan. Dengan wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat juga kita bisa ajak duduk bersama. Jadi ini bukan bicara lagi warna kuning, hijau, biru, merah. Tapi ini bicara kemaslahatan umat seperti itu. Jadi ini persoalan perut orang banyak yang hari ini bergantung pada sektor kelapa. Atau mungkin kalau tidak bisa ini ya harus ada komoditi lain yang kita munculkan, harus ada solusi. Seperti kawan saya tadi bilang ini pelaku ekonomi ya, pelaku UMKM seperti itu. Mungkin dididik Bang, mungkin dididik, mereka dikasih ilmu tentang peternakan lele itu seperti apa dan dibantu memasarkan. Sampailah mereka bisa ya. Dan Singapura itu kan majunya karena 3% pengusaha di sana Bang. Mungkin itu dari saya. Dan saya pikir ini adalah suara dari rakyat, dari masyarakat. Saya sebagai masyarakat Indragiri Hilir. Dan ini tandanya sayang kita Bang. Betul. Kalau kita puji mereka ya mereka terlena Bang dan tidak ingin maju seperti itu. Oke, terima kasih Kanda Irul. Mudah-mudahan maju terus Kanda channelnya. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kita. Jadi kita kembali sebelum kita close dan sebagainya, harapan kita berharap lah kepada pemerintah hari ini, hasil diskusi kita ini jangan anggap sebagai musuh, jangan anggap sebagai nilai ketidaksukaan kita terhadap pemimpin, namun anggaplah ini suplemen bagi pemerintah. Harapan kita baik hari ini, pemerintah hari ini, harapan dan juga pemerintah ke depan, PR-PR yang seperti ini bisa diselesaikan, bisa membantu ekonomi masyarakat dan sebagainya. Baiklah, hasil diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu, di lain tema kita bisa bahas tentang hal-hal yang lain tentang seputar Inhil. Harapan-harapan kita kepada pemimpin-pemimpin Inhil ke depan bisa memperbaiki sektor ekonomi masyarakat yang serius dan sebagainya. Dan saya pikir tidak hanya bicara Inhil nanti kadang, Ya. boleh bicara Riau, bicara Indonesia bahkan kadang. Siap. Karena orang-orang Inhil ini dengan berbagai macam struktur, heterogen, miniaturnya Indonesia saya pikir kadang. Betul. Mudah-mudahan Kanda nanti bisa. Kita kasih ruang itu. Ya, siap Kanda. Terima kasih Kanda. Siap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi